Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 44412200067 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis modal kanvas yang bergerak di bidang agribisnis, tepatnya dalam memasarkan produk hasil pertanian dengan nama usaha CFB atau Clover Leaf Blower. Alasan saya membuka usaha yang memasarkan hasil produk pertanian karena melihat banyaknya petani yang memasarkan atau menjual hasilnya itu dengan melalui rantai pemasok yang panjang, sehingga keuntungan yang diterima petani lebih kecil. Lalu alasan lainnya, produk seperti sayur dan buah merupakan produk dengan jangkauan pasar yang luas. Masyarakat membeli sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan pangannya. CFB akan bekerja sama dengan petani lokal untuk mendapatkan produk-produk pertanian yang berkualitas. CFB merupakan pemasok berbagai jenis sayuran dan buah-buahan dengan kualitas serta kuantitas terbaik. Berikut adalah logo dari CFB. CFB atau kepanjangan dari Clover Leaf Blower memiliki arti dalam bahasa Inggris. Clover berarti daun semanggi empat atau sering disebut dengan daun keberuntungan, dan blower dalam bahasa Germani berarti petani. CFB akan bekerja sama dengan petani agar memudahkan petani dalam memasarkan hasil produk pertaniannya tanpa melalui rantai pemasokan yang panjang, yang menjadikan para petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan lebih optimal, sehingga kehidupan para petani menjadi lebih sejahtera lagi. Dan perusahaan ini menaungi para petani agar bisa menjual hasil pertaniannya dengan mudah dan bisa melakukan ekspor dengan mudah pula. CFB juga mempelopori untuk mengikuti sekolah lapang serta menyediakan konsultasi bagi petani dalam memecahkan masalah mereka. Berikut adalah beberapa contoh packaging sayur dan buah dari CFB. Berikut adalah bisnis model kanvas yang sudah saya buat. Yang pertama ada customer segment. Customer segment adalah bagian penting dari model bisnis perusahaan, suatu perusahaan, dan kunci membuat produk sesuai dengan keperluan dan karakteristik dari segmen yang dituju. Customer segment yang termasuk dalam usaha CFB adalah seluruh masyarakat umum, baik itu rumah tangga, tempat makan seperti restoran, warteg, atau lainnya, dan individu. Customer segment CFB sangat luas, dari rumah tangga hingga ke masyarakat umum. Yang kedua, ada value promotion, adalah berisikan produk kepada konsumen yang menunjukkan produk unik dan mudah dibedakan dari kompetitor. Dalam value promotion CFB adalah memberikan harga yang terbaik. Maksudnya adalah harga ini tidak menguntungkan satu pihak saja. Petani akan mendapatkan harga yang sesuai sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan, dan konsumen akan mendapatkan harga yang sesuai dengan kualitas yang kami berikan. Kualitas dan kuantitas produk yang bagus. Hal ini akan membedakan produk CFB dengan produk sayuran dan buah lainnya karena packaging yang berbeda dan lebih bersih sehingga memberikan kenyamanan kepada konsumen. Lalu ada easy order atau kemudahan membeli. CFB akan memudahkan konsumen untuk membeli produk karena akan tersedia di seluruh pasar, dan konsumen dapat dengan mudah menemukan produk CFB baik itu secara offline ataupun online. Lalu sayur dan buah yang lebih sehat. CFB hanya akan menjual sayur dan buah-buahan yang sehat, segar, tanpa pestisida, dan tentunya bergizi.
excellent service, yaitu CFB tidak akan membeda-bedakan konsumen yang membeli atau mitra yang bekerja sama dengan kami. Kami juga akan segera menangani berbagai masalah para petani yang bekerja sama dengan kami tanpa membeda-bedakan. Kami bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan petani. Karena itu, kami akan memfasilitaskan petani untuk mendapatkan hasil pertanian yang berkualitas sehingga keuntungan yang didapatkan juga akan optimal. Ketiga, ada channel, yaitu perantara yang membawa produk ke pasar untuk dinikmati oleh pelanggan. Ada sosial media. Sosial media ini digunakan untuk mengupload kegiatan dengan para petani, seperti kegiatan sekolah lapang, mempromosikan produk pertanian, mengedukasi masyarakat tentang sehatnya makan sayur dan buah, lalu ada memberi pelajaran singkat tentang cara berbudidaya. Yang kedua, ada marketplace. CFB akan tersedia untuk dibeli secara offline maupun online, seperti di website resmi kami atau marketplace yang bekerja sama dengan kami. Yang ketiga, ada banner. Banner ini akan tersedia di pasar modern seperti supermarket atau hypermarket untuk mempromosikan produk kami. Dan yang terakhir, ada toko sayur. Yang keempat, ada customer relationship, adalah menjelaskan bagaimana perusahaan membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. CFB dalam mempertahankan hubungan dengan pelanggan adalah dengan diskon dan promo, special event, dan kemitraan. Maksud kemitraan ini adalah untuk membangun pertahanan dengan mitra-mitra yang akan bekerja dengan CFB. Kelima, ada revenue stream, adalah sumber pendapatan. Cara perusahaan dapat membuat pelanggan membeli kembali produk. CFB mendapatkan pendapatan berasal dari modal pribadi, penjualan sayur dan buah, kemitraan, langganan produk, yaitu pelanggan perlu membayar untuk mendapatkan akses eksklusif untuk perusahaan yang terbatas, seperti kontrak dengan hotel dan restoran. Dan layanan konsultasi, yaitu CFB menyediakan layanan konsultasi atau layanan belajar pertanian baik untuk masyarakat umum maupun petani di luar kemitraan kami. Yang keenam, ada key resource, adalah aset perusahaan apa saja yang diperlukan untuk menyediakan barang untuk pelanggan. Key resource dalam CFB adalah petani yang menjadi aset utama untuk mendapatkan hasil produk pertanian. Lalu ada ahli pertanian yang akan membantu petani mendapatkan hasil dengan kualitas yang terbaik, sumber daya manusia, serta bangunan. Yang ketujuh, ada key activity, adalah aktivitas apa saja yang menjadi kunci dari perusahaan untuk membuat value promotion, dan aktivitas apa saja yang harus dilakukan agar bisnis dapat berjalan secara efektif. Aktivitas dalam CFB adalah bekerja sama dengan petani. CFB akan melakukan kerjasama dengan petani. Di sini petani tidak hanya akan bisa memasarkan produk hasil pertaniannya dengan mudah, namun bisa dibantu terkait penanaman hingga pasca panen. Petani juga akan mendapatkan sekolah lapang dan konsultasi yang dibutuhkan agar hasil pertanian yang dihasilkan berkualitas. CFB juga akan membantu para petani untuk mendapatkan harga bibit, harga pupuk, hingga alat-alat pertanian dengan murah hingga gratis. Yang kedua adalah memasarkan sayur dan buah. CFB akan melakukan in-process out, yang berarti petani sebagai in, perusahaan atau CFB sebagai proses, dan out sebagai dan out adalah konsumen. 8. Ada key partner, adalah hubungan antara perusahaan dengan entitas lainnya yang mendorong bisnis agar tetap berjalan. Key partner akan menjawab siapa pemasok dan mitra kami. Ada petani yang menjadi pemasok, pasar tradisional, toko online,
pedagang keliling, pasar modern yang menjadi partner dalam memasarkan produk, serta hotel dan restoran yang akan bekerja dengan CFB dalam menyetok bahan pangan mereka. Yang terakhir ada cost struktur, adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Yang termasuk di sini adalah biaya kerjasama, biaya pemasaran, biaya operasional, dan biaya gaji karyawan. Itu adalah rancangan bisnis CFB yang dimodelkan dalam bisnis model kanvas yang sudah saya buat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.